Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Selasa 13 Juni 2013 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Jelang Lebaran, tiket 3 kapal Pelni habis terjual. Ruang rapat utama Polda Maluku Utara terbakar. Longsor timbun satu rumah warga di Gadihu. Pemirsa, demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami bersama saya Novita Jen Bonara, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Tiket mudik lebaran 3 kapal milik PT Pelni dengan tujuan ke arah barat seperti Bau-Bau dan Makassar telah habis terjual. Padahal lebaran masih tersisa 2 pekan lagi. Meskipun 2 pekan lagi baru lebaran, namun warga yang akan mudik menggunakan kapal Pelni telah membeli tiket di loket penjualan di kantor Pelni cabang Ambon. Di loket itu terlihat antrian calon penumpang setiap harinya. Sebagian besar warga membeli tiket dengan tujuan Bau-Bau, Makassar, dan Jakarta serta Banda. KM Dobon Solo yang dijadwalkan berangkat dari Ambon tanggal 13 Juni tujuan Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta, tiketnya habis terjual. Padahal daya angkut penumpang KM Dobon Solo hampir 2.000 orang. Demikian juga dengan KM Pangrango yang memiliki daya angkut 500 orang penumpang dijadwalkan berangkat dari Ambon tanggal 16 Juni tujuan Banda juga tiketnya telah habis terjual. KM Tidar yang dijadwalkan berangkat dari Ambon tanggal 17 Juni dengan tujuan Namlea, Bau-Bau, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Tiketnya juga telah habis terjual. Saat ini Pelni memiliki 7 kapal yang melayani warga dari Pelabuhan Ambon, yakni KM Tidar, Dobon Solo, Ngapulu, Dorolonda, Sangiang, Pangrango, dan Loser. PT Pelni cabang Ambon menghimbau calon penumpang untuk menyertakan bukti identitas diri saat membeli tiket. Hamzah Tomia melaporkan. Ruang rapat utama Polda Maluku Utara di Ternate Senin siang terbakar. Kebakaran ini membuat panik pejabat Polda, termasuk Kapolda maupun polisi yang berkantor di sana. Diduga kebakaran itu terjadi akibat arus pendek listrik. Ruang rapat utama milik Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Senin siang sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Timur terbakar. Asap yang membumbung tinggi membuat polisi dan pejabat utama termasuk Kapolda Maluku Utara, Brigjen Polisi Dwi Tugas Aprianto panik dan berhamburan keluar ruangan. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung api segera dapat diatasi dan tidak merembet ke ruang lain. Kebakaran itu menghanguskan seluruh isi ruangan termasuk peralatan untuk audio conference. Kapolda Maluku Utara Tugas Dwi Aprianto menduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Menurutnya, instalasi listrik di Mapolda sudah termakan usia. Kebakaran seperti itu sebelumnya pernah terjadi. Ini nanti akan ditentukan, tapi lihat dari fakta di sini ya, konsleting listrik. Memang instalasinya instalasi yang tua sih, tahun berapa ya. Mungkin dengan adanya pembongkaran, kemudian memang ada kabel-kabel yang memang sudah terkelupas sehingga terbakar. Memang sudah beberapa kali, 2 kali maksudnya dulu di penjagaan sempat kita atasi, dan ini kemungkinan yaitu ada kabel yang mengelupas sehingga tadi perangkat daripada elektronik yang ada di roof pertama terbakar. Beberapa saat sebelum terbakar, ruang rapat utama itu dipakai untuk pertemuan sejumlah pejabat utama Polda Maluku Utara membahas persoalan internal kepolisian. Rapat tersebut dipimpin Wakapolda Kombes Polisi Charles Nasution. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Longsoran parah menimpa satu rumah warga milik Rugaya Makatita di Dusun Gadihu, Desa Batu Merah.
Tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut, namun rumah tampak rusak berat akibat timbunan material tanah. Kejadian longsor kembali terjadi dalam 2 pekan saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Ambon. Kali ini satu rumah warga milik Rugaya Makatita di Dusun Gadihu, Desa Batu Merah tertimpa longsor. Rumah tersebut mengalami rusak berat akibat timbunan material longsor yang menghantam samping rumahnya. Herman, salah seorang penghuni rumah, menuturkan longsor terjadi sekitar pukul 6:30 pagi. Menurutnya saat kejadian sebagian penghuni rumah masih tertidur pulas. Beruntung tidak seorang pun penghuni rumah yang celaka akibat musibah tersebut. Tumpukan material tanah dan pohon tumbang memenuhi rumah dan merusak sejumlah perabot. Material tanah juga menghalang pintu rumah sehingga sejumlah penghuni rumah terpaksa dievakuasi melalui jendela. Kemudian jam 6:30 pagi. Lalu ada beberapa keluarga di dalam kamar masih tidur. Kaget bangun juga pas waktu kejadian. Lalu bisa keluar dari kamar kan, jadi kasih keluar lewat jendela. Soalnya tanah sudah masuk hantam di depan pintu kamar kan, jadi kita keluar kan lewat jendela. Sejak longsor kemarin, tim Tagana Dinas Sosial Provinsi Maluku diturunkan ke lokasi. Bantuan tanggap darurat segera dilakukan terhadap warga korban yang mengalami bencana. Tagana membantu pengadaan terpal maupun pembersihan lokasi rumah bersama warga dari material longsor. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Sartono Pining, mengakui tim Tagana siap 24 jam untuk melayani laporan warga yang mengalami bencana. Menurut Pining, bantuan akan diberikan bagi warga yang terdampak serius akibat bencana sosial. Melakukan intervensi itu apabila sama sekali orang itu betul-betul sudah tidak dapat menjalankan fungsi sosial pada saat itu. Ya, artinya dia kondisinya terganggu mungkin karena akibat bencana alam, rumahnya longsor, rumahnya rusak sehingga dia harus bergeser ke tempat lain, kan begitu, ke tempat pengungsian. Begitupun bencana sosial, dia harus bergeser ke tempat lain, ke tempat pengungsian atau keluarga. Nah, disitulah kita melakukan intervensi. Tentunya kita intervensi juga kan kita tidak sendiri. Tapi sesuai SOP kita juga, kita harus membangun, menghidupkan, menguatkan kita punya jaringan yang ada. Komunikasi dengan Dinas Sosial Kota, komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik daerah Kota Ambon maupun provinsi, itu kita lakukan. Menurut laporan Tagana Dinas Sosial, kejadian longsor di Kota Ambon terjadi di beberapa lokasi, antara lain longsor Talut di Skip Dalam, Gang Naga, Batu Gajah, IAIN, dan Gadihu Batu Merah. Tagana diturunkan pada sejumlah lokasi yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Ambon maupun BPBD. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Puluhan rumah warga terendam banjir di kawasan tanah tinggi akibat luapan Kali Waitomu maupun drainase. Warga mengakui luapan air dari kali akibat tidak ada proses pengerukan sebelum musim hujan. Hujan deras yang mengguyur Kota Ambon beberapa hari ini mengakibatkan sejumlah warga di kawasan tanah tinggi terendam banjir. Air dari Kali Waitomu maupun drainase meluap dan menggenangi rumah warga dengan ketinggian selutut kaki orang dewasa. Warga tampak sibuk mengatur drainase maupun memindahkan sejumlah perabot ke tempat-tempat yang aman. Warga setempat mengaku kondisi ini terjadi setiap musim hujan dengan intensitas yang tinggi. Kawasan ini memang menjadi langganan banjir di saat musimnya. Menurut warga, air yang meluap dari Kali Waitomu akibat tidak adanya pengerukan kali dari material sampah maupun sedimen. Akibatnya saat intensitas hujan tinggi dan pasang air laut membuat luapan air naik ke pemukiman warga. Sementara sejumlah selokan yang meluap diakibatkan sumbatan-sumbatan yang menghalang jalannya air. Akibatnya terjadi dorongan air ke jalan hingga masuk ke pemukiman warga. Sementara di kawasan Sultan Babullah, depan penginapan Nisma, sejak pagi kemarin genangan air yang meluap dari selokan menghambat jalannya kendaraan hingga terjadi kemacetan. Curah hujan yang tinggi beberapa hari ini juga mengakibatkan longsor
pada beberapa lokasi di Kota Ambon, antara lain RT 001 RW 06 Skip Dalam, Dusun Gadihu Desa Batu Merah, IAIN, dan Bima Benteng Atas. Melkilatus Saule Sarlas Polaman melaporkan. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga mengakibatkan rusaknya lahan sayuran di Desa Waiheru. Sayur siap panen milik para petani di sana rusak terendam air. Banjir bukan saja mengakibatkan pemukiman warga terendam air, namun juga merusak lahan pertanian. Di Waiheru, banjir merendam lahan sayur yang siap panen. Para petani di sana hanya bisa memandang hasil jeripayahnya rusak dan hanyut terbawa air. Di Blok 4 Perumnas Waiheru, air mencapai betis orang dewasa. Ahmadi, warga Blok 4, menuturkan setiap musim hujan, Blok 4 dan Blok 1 menjadi langganan banjir kiriman dari area pertanian Bantaing, terutama saat air laut pasang. Untuk mencegah kerusakan semakin parah, warga membersihkan kotoran yang tersumbat di badan jalan dan saluran air di wilayah itu. Faktor hujan air mengalir ini karena air dari kebun-kebun sana sangat kuat sekali. Nah, makanya terjadi banjir di daerah ini. Karena faktor itulah don tampung air di sana sehingga air turun ke masyarakat di bagian bawah sini. Kalau bisa lagi pemerintah juga harus lihat, cuma bagian-bagian saja Bang, Ibu. Karena katanya setiap tahun ini jadi langganan banjir karena ini setiap hujan. Itu jadi langganan banjir di daerah sini di Perumnas Blok 4 bawah ini. Warga Waiheru terus meningkatkan kewaspadaan mereka terutama karena hujan tetap mengguyur Kota Ambon dan sekitarnya hingga siang tadi. Rahmalatu Konsina, Hamjatomia melaporkan. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi menghimbau warga untuk tidak membuang sampah di aliran sungai maupun bantaran kali. Sementara warga yang berada di lereng gunung dihimbau untuk waspada terhadap curah hujan yang berintensitas tinggi. Untuk mengantisipasi musibah banjir dan tanah longsor di sejumlah titik rawan bencana, Wali Kota Ambon menghimbau kepada seluruh warga yang tinggal di bantaran sungai dan daerah perbukitan untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai. Himbauan tersebut menyusul terjadinya banjir dan tanah longsor yang menimpa warga di sejumlah tempat yang telah memakan korban jiwa dan harta benda. Wali Kota berharap kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di aliran sungai sangat diperlukan untuk mengurangi resiko bencana. Saya mau menghimbau ya kepada seluruh masyarakat Kota Ambon, terutama yang menempati tebing-tebing ataupun daerah sungai untuk tetap berikhtiar dan waspada. Dan yang kedua, mari kita capek sedikit tapi jangan buang sampah di lokasi-lokasi yang memang rawan untuk itu. Hari ini enggak, tapi bisa dalam 5-10 tahun ke depan dia menjadi bumerang buat lingkungan sekitarnya ya. Ini contoh yang paling sederhana yang ada di Cokro sini. Wali Kota menyebutkan warga yang mendiami daerah bantaran sungai maupun yang membangun rumah tidak memiliki izin bangunan akan segera ditertibkan. Warga diminta untuk tidak lagi membangun rumah tanpa izin, apalagi bangunan rumah itu berpotensi rawan bencana. Abu Sawawa, Unga melaporkan. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi bersama sejumlah pimpinan SKPD meninjau sejumlah titik bencana yang terjadi beberapa hari terakhir. Wali Kota berjanji akan berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan maupun Balai Sungai Provinsi Maluku untuk segera memperbaiki sarana yang rusak akibat bencana tersebut. Akibat hujan deras yang mengguyur Kota Ambon beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah rumah penduduk maupun sarana umum lainnya terendam banjir, bahkan mengalami kerusakan dan korban jiwa. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi berjanji akan segera berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk memperbaiki sejumlah sarana umum seperti jalan dan jembatan yang tertimpa banjir dan tanah longsor. Hal itu disampaikan Lohana Pesi saat meninjau sejumlah lokasi bencana yang terjadi di Kota Ambon beberapa hari terakhir. Hari ini saya dan Pak Wakil beserta tim itu turun untuk meninjau seluruh ya lokasi kota. Ternyata memang kota relatif bagus ya, tetap bersih, tetap
aman. Hanya beberapa titik-titik yang perlu mendapat perhatian. Pertama tadi di Skip, ya. Kedua di Batu Gajah. Ketiga di Waihero Cokro ini. Saya rasa ini kan dari tahun tetap seperti begini. Itu harus segera kita cari solusi. Memang ini kadang-kadang dalam rangka pembidangan tugas, ya. Misalnya untuk jalur ini kan tugas dari Balai Jalan. Tapi kalau kita mau tunggu, ya, koordinasi, bisa saja ini rakyat akan korban terus. Nah, saya sengaja turun untuk melihat kira-kira langkah yang harus segera kita tempuh. Pertama, koordinasi dengan Balai Jalan. Kalau memang enggak, dengan keterbatasan dana yang ada, tetap kita akan upayakan untuk bagaimana ini rakyat tidak terus menderita seperti ini. Terkait peristiwa tersebut, warga yang mengalami musibah banjir maupun tanah longsor meminta pihak pemerintah kota segera memberikan bantuan tanggap darurat yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka berharap pemerintah kota dapat memperhatikan keluhan mereka sehingga dapat meringankan penderitaan mereka di lokasi bencana. Ya, yang katong harapkan di sini hanyalah bagaimana perbaikan gorong-gorong saja nih. Kalau bisa dia konstruksi tadi dari gorong-gorong rubahkan ke jembatan saja, supaya katong di sini penderitaan juga selesai. Selama ini kan katong selalu kerjasama, kerja bakti. Mau tengah malam, mau pagi, mau siang, mau di mana hujan, katong selalu kerja bakti. Katong nih sama katong pun adik-adik semua di sini, kasihan bertahun-tahun ini. Abu Unga melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Tual akan memindahkan Pasar Tual ke lokasi lain. Lokasi Pasar Tual saat ini akan dijadikan terminal peti kemas. Selain itu, pasar tersebut dinilai semrawut akibat penataan yang tidak maksimal. Pasar Tual merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di wilayah Maluku Tenggara. Sejak dulu masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara memanfaatkan pasar tersebut untuk jual beli. Namun seiring dengan waktu, Pasar Tual mulai kelihatan semrawut. Penataan pasar tersebut tidak maksimal. Banyak pedagang tidak memanfaatkan lokasi yang tersedia dan berjualan di badan-badan jalan. Karenanya Wali Kota Tual Adam Rahyaan mengatakan Pasar Tual akan dibongkar dan ditata ulang. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 14 miliar rupiah untuk pembangunan Pasar Tual. Sebagian pedagang akan dipindahkan ke lokasi pasar baru di wilayah UN. Yang tersisa di Pasar Tual hanya pedagang ikan dan sayuran. Adam Rahyaan menyampaikan hal itu saat sidak di Pasar Tual baru-baru ini. Lokasi Pasar Tual saat ini akan dibangun terminal peti kemas. Di dalam lokal, di dalam kan nganggur juga. Jadi semua di depan. Jual di sini, mungkin nanti ini ditata. Rel dasarnya harus perbaiki, tempat jualannya harus yang beton, permanen. Jadi pembuangan limbahnya itu bisa gampang langsung ke air laut. Supaya di sini tempat parkir. Ini ditata jadi orang datang beli, dia parkir di alam situ, jangan di sini lagi begitu. Saat berdialog dengan pedagang di Pasar Tual, Adam Rahyaan memperoleh berbagai masukan termasuk kenaikan harga bahan kebutuhan pokok saat Ramadan maupun jelang Idul Fitri nanti. Mesak Johanta Tipikalawan melaporkan dari Tual. Seekor buaya air asin dengan panjang 3,4 meter ditemukan di kebun warga di Dusun Telaga Indah, Kecamatan Waisalak, Seram bagian barat. Diduga buaya itu naik ke darat untuk mencari makan. Buaya itu akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Seekor buaya air asin dengan panjang 3,4 meter ditemukan sementara berjemur di kebun warga di Dusun Indah, Kecamatan Waisala, Seram bagian barat. Sejumlah orang kemudian meringkus buaya tersebut dan mengikatnya dengan tali. Warga dibantu Babinsa setempat kemudian mengevakuasi buaya itu ke kantor Koramil Piru. Di sana buaya tersebut akan dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku di Ambon. Keberadaan buaya air asin itu menjadi tontonan warga, terutama anak-anak di Kota Piru. Mereka mengaku baru kali ini melihat langsung buaya dalam keadaan hidup. Pertama kali ini di Piru, di SBB khususnya di Kabupaten SBB ini baru satu kali 3,40 meter
Dan ini merupakan hal yang terbaik untuk ketemu anak-anak, dapat melihat secara langsung dengan predator. Hewan ini kan berbahaya kalau tidak dijaga dan dilindungi. Anak-anak kecil bisa melihat langsung dan memegang ekor. Riki Masole, pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan warga terkait penemuan buaya tersebut. Rencananya buaya tersebut akan ditangkar. Namun sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan buaya itu. Satwa tersebut berdasarkan konfirmasi dengan kepala balai, rencananya mau dibawa ke Ambon untuk penangkaran. Sampai saat ini saya belum tahu informasi, tapi karena berhubungan dengan kepala balai suruh bawa ke Ambon, jadi nanti tunggu tindakan selanjutnya. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Kualitas pendidikan di perguruan tinggi semakin dibenahi sejalan dengan pengembangan kurikulum pendidikan. Fakultas Ekonomi UKIM berupaya untuk meningkatkan mutu lulusan dengan membenahi kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI). Rektor UKIM, Dr. Cornelis Aliona menyebutkan, UKIM bisa bermutu dan menjadi unggul diperlukan 3 konsep mendasar. Konsep tersebut yakni penataan kompetensi, pengelolaan, dan bekerja memaknai kehadiran UKIM di Maluku. Terkait hal itu, Fakultas Ekonomi UKIM Sabtu kemarin melakukan lokakarya penyusunan kurikulum program studi dengan tema mengembangkan perguruan tinggi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI). Menurut Aliona, persoalan yang dihadapi UKIM saat ini adalah pengembangan sumber daya mahasiswa yang dipersiapkan terjun di pasar kerja. Untuk itu dimintakan peran pendidik mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan keahlian, menciptakan sumber daya yang siap pakai. Penyusunan kurikulum berbasis KKNI sudah dirintis sejak 14 tahun lalu, namun baru disahkan dengan Perpres nomor 8 tahun 2012. Peraturan ini dijadikan acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan di setiap jenjang pendidikan secara nasional. Dengan diberlakukannya KKNI, maka dunia kerja membutuhkan lulusan yang memiliki keahlian standar dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di Maluku. Dekan Fakultas Ekonomi UKIM, Dr. S.J. Hehanusa menyatakan, kurikulum KKNI menghasilkan penyetaraan dan pengakuan kualifikasi lulusan. Kurikulum memiliki peran penting dalam menentukan baik buruknya lulusan perguruan tinggi. Jadi KKNI ini dia tetap menghendaki kompetensi, pengakuan kompetensi terhadap lulusan, dan oleh karena itu proses penyusunan KKNI itu dimulai dari profil kelulusan. Jadi sebuah program studi itu dia menghendaki profil lulusan seperti apa. Dan oleh karena itu di Fakultas Ekonomi UKIM kami memiliki 4 program studi. Program studi Ekonomi Pembangunan jenjang S1, program studi Manajemen S1, program studi Akuntansi jenjang S1, dan program studi Perbankan dan Keuangan jenjang D3. Nah, masing-masing program studi ini menentukan dulu profil lulusannya. Dekan Fakultas Ekonomi UKIM, Dr. S.J. Hehanusa berharap melalui lokakarya penyusunan kurikulum berbasis KKNI dapat merancang dan menyusun kurikulum pembelajaran yang bermutu. Dengannya kurikulum yang dirancang ini ke depan mampu berkontribusi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja pada berbagai sektor. Dalam lokakarya penyusunan kurikulum ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain instansi pemerintah, swasta maupun alumni UKIM. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Guna mendukung paduan suara Beraha Kids yang akan berlomba di kompetisi paduan suara internasional, Yayasan Kristen Kalam Kudus menggelar konser amal tadi malam. Konser ini menampilkan lagu-lagu paduan suara anak-anak ini yang akan dilombakan di kompetisi tersebut. Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus saat ini tengah mempersiapkan paduan suara anak Beraha Kids yang akan pentas pada kompetisi paduan suara internasional di Bali Juli nanti. Persiapan olah vokal, koreografi maupun lagu
didukung oleh sejumlah musisi, koreografer berpengalaman di kota ini. Guna mendukung paduan suara ini, pihak yayasan menggelar konser amal untuk menggalang dana bagi kesiapan keberangkatan mereka. Dana yang dibutuhkan paduan suara ini sebesar 200 juta rupiah. Namun pengumpulan dana masih belum mencukupi yang dibutuhkan tim paduan suara. Untuk itu yayasan melakukan konser tersebut yang di dalamnya juga dilakukan lelang barang maupun kue. Ketua Yayasan Kristen Kalam Kudus Tony Lawis mengakui charity mini concert atau konser amal ini merupakan bentuk dukungan semua pihak terhadap paduan suara tersebut. Dengan dukungan ini diharapkan paduan suara Braka Kids mampu meraih prestasi internasional. Dengannya dukungan semua pihak terhadap keberhasilan paduan suara ini sangat dibutuhkan. Kompetisi paduan suara internasional di Bali akan berlangsung pada pertengahan Juli mendatang. Sementara itu pada konser ini, Braka Kids tampil dengan sejumlah lagu bertemakan etnis. Mereka tampil memukau penonton yang hadir dalam gedung Taman Budaya Karangpanjang. Dalam konser amal ini tampil dua pianis cilik yang memainkan musik-musik klasik karya musisi ternama Johann Sebastian Bach. Konser juga diramaikan oleh paduan suara terkenal di kota ini. Konser ini mendapat dukungan dari masyarakat dengan ratusan tiket yang habis terjual bagi yang menyaksikan konser amal paduan suara Braka Kids Sekolah Kalam Kudus. Melkilatus Saole, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, rangkaian kegiatan Amalia Ramadan 1438 Hijriah yang dilakukan umat Islam di kota Ambon dan sekitarnya dalam bentuk peringatan Nuzul Quran dapat Anda simak dalam segmen Serba-Serbi Ramadan berikut ini. Jamaah Musola Al-Hijrah Lorong Pandan Kebun Cengke memperingati Nuzulul Quran 1438 Hijriah kemarin. Melalui peringatan itu, umat muslim setempat diingatkan memperbanyak bacaan Al-Quran agar dapat pahala berlimpah ganda. Peringatan Nuzul Quran Jamaah Musola Al-Hijrah dikemas dengan buka puasa bersama. Panitia pelaksana Imam Nawawi mengatakan kegiatan itu untuk memupuk tali silaturahim antara Jamaah Musola Al-Hijrah. Lewat kegiatan itu pun, Jamaah Musola Al-Hijrah diingatkan tentang pentingnya mempelajari dan memahami isi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ustadz Didin Habibuddin Khatib menjelaskan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan berisikan petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Setiap muslim dituntut untuk berinteraksi, menjalin keakraban, menjadikan sahabatnya bahkan keluarganya yang siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta demi Al-Quran. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran yakni membaca, menghafal, memahami, mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Orang yang membaca dan mendengarkan isi Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan kepada umat yang mentadaburkan Al-Quran. Melalui momen Nuzul Quran tahun ini, diharapkan kaum muslimin yang ada di Lorong Pandan Kebun Cengke bisa melakukan evaluasi tanggung jawabnya terhadap Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup itu tidak hanya dipajang, namun perlu dibaca, dipahami dan diajarkan kepada generasi Islami.
Pada Ramadan tahun ini, kaum muslimin dianjurkan perbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat kebaikan berlipat ganda. Usai peringatan Nuzul Quran, jamaah Musalah Al-Hijrah Kebun Cengke melakukan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Hamzat Tomia melaporkan. Memasuki fase kedua di bulan Ramadan, keluarga besar Biro Umum Setda Maluku melaksanakan buka puasa bersama kemarin. Suasana kebersamaan mewarnai buka puasa bersama tersebut. Dalam mengisi amaliyah Ramadan 1437 Hijriah, keluarga besar Biro Umum Setda Maluku melaksanakan buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana kebersamaan kemarin. Momentum buka puasa bersama tersebut dimanfaatkan keluarga besar Biro Umum Setda Maluku untuk bersilaturahmi dan mempererat kebersamaan di antara sesama. Hal itu disampaikan Kepala Biro Umum Setda Maluku Hadi Sulaiman. Menurut Sulaiman, buka puasa bersama ini akan dijadikan kegiatan rutin setiap tahun untuk memperkokoh kebersamaan dan saling menghargai di antara sesama. Sementara itu, Ustadz Arsal Toasikal dalam Hikmah Ramadan mengatakan, ibadah puasa Ramadan merupakan sarana untuk melatih diri untuk selalu memberikan rasa aman kepada sesama. Hal itu sejalan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni memberikan rahmat bagi semua umat manusia. Selain itu, ibadah puasa juga akan melahirkan pribadi-pribadi Muslim yang takwa. Untuk mencapai derajat takwa di penghujung Ramadan, umat Islam yang kini telah memasuki fase kedua di bulan Ramadan diajak untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, seusai Ramadan akan lahir sosok Muslim yang memiliki karakter santun, mulia, dan memberi kedamaian bagi sesama. Buka puasa bersama yang dilakukan keluarga besar Biro Umum Setda Maluku ini tidak hanya dihadiri oleh pegawai yang beragama Islam saja, namun pegawai non-Muslim turut hadir mewarnai pelaksanaan buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana sukacita dan kebersamaan. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Barnabas Orno, Bupati Maluku Barat Daya, menyantuni puluhan janda dan fakir miskin di Desa Batu Merah. Pemberian santunan itu berlangsung dalam buka puasa bersama di Desa Batu Merah sore kemarin. Bupati MBD menyatakan santunan itu merupakan kepedulian dalam meringankan beban para janda saat merayakan Idul Fitri nanti. Aksi kepedulian di bulan suci Ramadan dilakukan oleh Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno melalui pemberian santunan kepada puluhan janda dan fakir miskin di negeri Batu Merah. Pemberian santunan itu berlangsung dalam buka puasa bersama masyarakat di negeri Batu Merah Senin sore. Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno menyatakan aksi kepedulian itu merupakan tanggung jawab dalam meringankan beban para janda dan fakir miskin saat merayakan Lebaran. Orno menyatakan membangun kebersamaan dan saling peduli harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu penting dalam menciptakan Maluku yang aman dan tentram pada masa-masa mendatang. Dalam buka puasa bersama tersebut, dirinya meminta dukungan dan doa dari masyarakat Batu Merah dalam suksesi pemilihan gubernur 2018 nanti. Jadi hari ini saya mengunjungi masyarakat dalam rangka bulan puasa ini, ikut memberikan dukungan, sokongan. Semoga di bulan puasa yang ini menjadi berkah bagi persatuan dan kesatuan Maluku. Penjabat negeri Batu Merah Salekiat berharap melalui pemberian santunan dapat mendekatkan antara Bupati MBD dan para janda dan fakir miskin, apalagi Barnabas Orno pernah menjadi warga Batu Merah. Saat menyampaikan pengantar berbuka, Al-Ustadz Hussein Sahir menyatakan bulan suci Ramadan merupakan bulan ampunan. Karenanya di bulan yang agung tersebut hendaknya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahir menyebutkan saling peduli dan membagi antar sesama fakir miskin dan janda tidak mengurangi harta yang diberikan, melainkan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pani Letahid melaporkan.
Korps Polisi Wanita Polres Seram bagian Timur membagikan takjil atau makanan berbuka puasa kepada warga Kota Bula. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga sebagai upaya Korps Polwan Polres Seram bagian Timur lebih dekat dengan masyarakat. Minggu sore, persimpangan jalan kawasan Likus Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur dibuat ramai puluhan anggota polisi wanita Polres Seram bagian Timur yang sedang membagikan takjil atau menu berbuka puasa. Takjil tersebut dibagikan kepada warga yang melintas pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Pembagian takjil juga disemarakan oleh sejumlah personil Polres Seram bagian Timur dengan menyanyikan lagu-lagu religi. Warga Kota Bula yang melintas di kawasan tersebut antusias menyaksikan pembagian takjil yang dipimpin Ibtu C. Hitiobesi ini. Kepala Poliklinik Polres Seram bagian Timur Ibtu C. Hitiobesi mengatakan pembagian takjil merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan Polwan dengan masyarakat. Membagikan takjil untuk berpartisipasi mendekatkan diri dengan masyarakat supaya dalam melaksanakan puasa ini kami semua bisa menjalankan puasa dengan hikmah dan kita patuh dan taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Melalui pembagian takjil itu juga pihaknya mengajak masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban terutama selama bulan suci Ramadan. Dengannya ibadah puasa yang sedang dijalani saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ibtu C. Hitiobesi juga berharap warga selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Bula Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, euforia kelulusan merupakan budaya yang masih melekat di kalangan siswa di Indonesia. Tak jarang siswa berlaku negatif saat lulus. Hal inilah yang membuat madrasah mulai menghilangkan budaya tersebut bagi siswanya. Madrasah di Maluku Tengah kini mulai membuat terobosan bagi siswanya dengan cara menghilangkan suasana euforia kelulusan siswa. Euforia dengan kesan hura-hura dirasa memberi efek negatif bagi siswa. Madrasah sebagai sekolah yang berlatar belakang agama berupaya memberi kesan positif bagi siswanya ketika lulus. Salah satunya seperti pelepasan alumni yang dilakukan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Maluku Tengah baru-baru ini. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Maluku Tengah, Zainuddin Wailisa, mengakui acara yang dilaksanakan sekolahnya penuh makna silaturahmi dan kebersamaan. Pelepasan sekaligus syukuran kelulusan tersebut akan menjadi salah satu program unggulan yang dilaksanakan setiap tahun. Ajang silaturahmi, dan dengan acara pelepasan ini kami berharap menjadi satu program unggulan di madrasah, bahwa setiap siswa yang telah menempuh ujian akan dilepas dengan acara yang sedemikian. Kepala Kementerian Agama Maluku Tengah, Japri Kabalmai, berharap saat kelulusan siswa, seluruh madrasah di Maluku Tengah dapat melaksanakan kegiatan serupa. Menurutnya, pelepasan dan syukuran itu memiliki kesan positif bagi siswa dan orang tua. Negeri 2 Maluku Tengah itu. Mudah-mudahan semua madrasah baik MI, MTS maupun MA itu harus kalau bisa agar mereka mengikuti kegiatan seperti tadi karena sifatnya positif ya, agar semua madrasah bisa mensentuhi. Pelepasan yang berlangsung hikmat di gedung paguyuban tersebut diikuti 157 siswa. Ahmad, salah satu orang tua siswa, menyambut baik program sekolah dalam melepas siswa ke jenjang berikutnya. Menurutnya, pelepasan itu memiliki kesan silaturahmi yang kuat antara siswa dan guru maupun dengan orang tua. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang Idul Fitri 1438 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku menggelar pasar murah di Kota Ambon dan sekitarnya. 125 juta rupiah disiapkan untuk melaksanakan pasar murah tersebut.
Cara pembukaan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, Elvis Patiselano, mengatakan pihaknya menganggarkan 125 juta rupiah untuk menggelar pasar murah Idul Fitri 1438 Hijriah. Anggaran tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku. Dana itu dipakai untuk subsidi bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah. Bahan yang disubsidi antara lain gula pasir, beras, tepung terigu, telur, dan minyak goreng. Pasar murah nantinya akan digelar di Kota Ambon dan 2 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, masing-masing Salahutu dan Kecamatan Lehitu. Patiselano menjelaskan tujuan dilaksanakannya pasar murah adalah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama pada bulan puasa dan menjelang Idul Fitri nanti. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Kebutuhan pokok seperti telur dapat diperoleh dengan harga Rp1.000 per butir. Gula pasir dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, sementara beras Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, sementara terigu dijual dengan harga Rp7.500 per kilogram. Komoditi telur, terigu, mentega, minyak goreng, dan gula pasir menjadi komoditi yang paling banyak dibeli warga pada pasar murah itu. Tidak cukup 1 jam setelah dibuka pagi tadi, bahan-bahan tersebut telah habis dibeli masyarakat. Rencananya pasar murah ini akan digelar selama 4 hari. Yohanes Limba, Cakta Maela melaporkan. Jelang Idul Fitri tahun ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku menggelar pasar murah. Pasar murah berlangsung di pelataran kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku hingga 16 Juni mendatang. Asisten 2 Sekda Maluku M. Lopulalan mengatakan pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pasar murah yang dilakukan jelang hari-hari besar keagamaan. Pasar murah itu diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran. Lopulalan berharap pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang relatif murah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, Elvis Patiselano, mengatakan pasar murah seperti ini sudah berulang kali dilaksanakan dengan tujuan memberikan kemudahan sekaligus memupuk tali silaturahmi antar umat beragama di daerah ini. Pasar murah kali ini melibatkan beberapa distributor terkemuka di Kota Ambon. Hal tersebut untuk memastikan stok di pasar murah itu dapat memenuhi permintaan warga di Kota Ambon dan sekitarnya. Jika dibandingkan dengan pasar tradisional, harga bahan kebutuhan pokok di pasar murah tersebut lebih murah sekitar Rp2.000 hingga Rp4.000. Yohanes Limba, Cakta Maela melaporkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Maluku, Mustafa Sangaji, menyatakan saatnya perpustakaan dikembangkan dengan sistem digital. Dengan infrastruktur internet maupun SDM mesti dipersiapkan untuk mendukung sistem tersebut. Tuntutan inovasi teknologi mengendaki adanya perubahan dalam sistem kepustakaan dan kearsipan di Maluku. Jika tidak, perpustakaan ini akan tertinggal jauh dengan perpustakaan daerah lain yang telah mengandalkan teknologi informasi. Oleh karenanya, persiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet maupun sumber daya manusia begitu urgensi dilakukan. Hal tersebut diupayakan untuk meningkatkan pelayanan kepustakaan kepada masyarakat. Era digital saat ini menuntut perpustakaan daerah Maluku untuk mengembangkan sistem yang praktis dalam menyebarluaskan informasi. Hal ini diakui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Maluku, Mustafa Sangaji, pada pembukaan lomba pemilihan pustakawan berprestasi Provinsi Maluku Senin pagi. Menurutnya, pencanangan terhadap perpustakaan dan kearsipan digital akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Untuk mendukung hal itu, diperlukan aplikasi sistem online, sosialisasi, dan koleksi arsip digital. Dengan adanya sistem digital ini, masyarakat dapat mengakses perpustakaan secara online dengan mendaftar sebagai anggota. Kita harus mulai bertinggalkan cara-cara konvensional ke cara-cara digital. Itu sudah harus perlu, karena dinamika sekarang ini sudah kita akan tertinggal kalau kita tidak bisa dinamika tersebut. Untuk itu saya udah bertekad
untuk harus sampai kapanpun atau mudah-mudahan secepatnya kita harus mulai dengan perpustakaan digital dan arsip digital. Itu sudah harus. Bagaimana upayanya kita secepatnya. Saya berusaha kalau bisa sebelum Pak Gub cuti pilkada itu beliau sudah harus canangkan. Menurut Mustafa Sangaji, bagi pustakawan berprestasi terbaik setiap tahun diberi kesempatan untuk mengikuti lomba pustakawan berprestasi tingkat nasional. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari dinas kepada pustakawan yang dinilai sesuai dengan hasil kinerjanya. Seorang pustakawan mesti mampu menjadi konsultan informasi sehingga pemustaka atau pengguna manfaat diberdayakan dengan informasi tersebut. Lomba pemilihan pustakawan berprestasi bertujuan mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia dan meningkatkan motivasi, inovasi, dan etos kerja pustakawan. Lomba ini diikuti 16 peserta yang terdiri dari pengelola perpustakaan sekolah, instansi, dan perguruan tinggi. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pendidikan anak usia dini Hosana Negeri Paso mewisuda 21 anak Sabtu pekan lalu. Mereka terdiri dari 13 anak kelas A dan 8 anak kelas B. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Hal itu disampaikan Ketua PAUD Hosana Pendeta Lois Manana saat mewisuda 21 peserta didik PAUD Hosana Sabtu sore. Manana menghimbau para orang tua untuk terus mengawasi pertumbuhan anak dan memperhatikan pendidikan mereka dengan baik. Wisuda menandakan anak-anak tersebut telah melewati proses pendidikan usia dini terutama kelompok bermain. Di lembaga PAUD mereka telah dipersiapkan dengan optimal guna mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia serta siap memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Kepala PAUD Hosana Ida Sehite mengatakan PAUD Hosana sementara bersiap untuk dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional tahun depan. Akreditasi merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap lembaga PAUD untuk mendapat legalitas pemerintah. Sejak berdiri tahun 2013, PAUD Hosana telah mewisuda lebih dari 100 anak. Untuk angkatan kelima ini, 8 anak selanjutnya akan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar, sementara 13 anak lainnya masih menempuh pendidikan di PAUD Hosana. Mereka masih berada pada kelompok umur bermain. Kepala Seksi Kurikulum PAUD Kota Ambon M. Hendricks mengatakan, anak adalah investasi bangsa. Karenanya perlu didorong agar perkembangan dan pertumbuhannya serta meningkatkan pendidikan mereka. Esensi wisuda adalah memberikan pengakuan bahwa mereka baru saja melewati fase penting dalam perjalanan pendidikannya. Pada wisuda PAUD Hosana, para wisudawan menampilkan berbagai atraksi seni yang telah mereka pelajari. Penampilan anak-anak itu mendapat pujian dari orang tua dan para pendidik. Johannes Limbah melaporkan. Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon Dr. Hasbullah Toisuta mengatakan IAIN Ambon selain menjadi pusat kajian agama Islam, juga ke depan akan menjadi pusat kajian musik Islam. Untuk mewujudkan rencana tersebut, kini IAIN Ambon telah membuka sejumlah prodi baru termasuk program studi di bidang musik. Pernyataan tersebut disampaikan Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon, Dr. Hasbullah Toisuta saat launching lagu yang berjudul Agamamu Agamaku di kampus IAIN Ambon pekan lalu. Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon Hasbullah Toisuta mengatakan untuk pengembangan prodi di bidang musik, IAIN Ambon akan melakukan kerjasama dengan musisi ternama asal Kota Ambon, Glenn Fredly, dan sejumlah penggiat musik lainnya asal Kota Ambon. Program studi baru di bidang musik ini selain untuk mewujudkan rencana IAIN Ambon sebagai pusat kajian musik Islam, juga sebagai bentuk dukungan bagi Kota Ambon sebagai kota musik dunia. Kita ingin merespon bahwa Ambon sebagai kota yang sedang dielu-elukan sebagai kota yang tertoleransi, toleransinya mendapat respon positif secara nasional.
dan melalui jalur-jalur musik ini kita lebih berperan lagi untuk meneguhkan persaudaraan, semangat orang basudara, selain itu hubungan-hubungan toleransi di lingkungan masyarakat kita sekalian. Karena itu kita merespon positif kegiatan ini. Salah satu fakultas yang digadang-gadang menjadi ikon untuk kajian-kajian di IAIN Ambon ini, menjadi bagian dari kekhususan IAIN Ambon ini adalah Fakultas Agama dan Budaya. Karena itu dengan Fakultas Agama dan Budaya itu kita kemudian ingin mengembangkan seni dan musik Islam di IAIN Ambon. Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon, Dr. Hasbullah Toisuta mengatakan, launching lagu yang berjudul Agamamu Agamaku dapat memberikan nuansa tersendiri bagi kehidupan beragama di Maluku yang semakin harmonis. Toisuta mengajak seluruh keluarga besar IAIN Ambon untuk terus membangun harmonisasi kehidupan beragama di Maluku dengan kearifan lokal daerah yang dimiliki. Launching lagu Agamamu dan Agamaku juga melibatkan sejumlah lembaga perguruan tinggi di Kota Ambon sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan Maluku dan Kota Ambon sebagai kota yang religius dan berkeadaban. Abu Sabawa, UNGA melaporkan.